Selamat malam buat semua viewers Mata Bicara TV. Tapi malam ini saya berpindah ke akun pribadi saya. Dan pada malam hari ini sesuai dengan janji yang sudah saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa kita akan berbincang-bincang santai dengan seorang perempuan yang cantik dan beliau ini adalah senior saya. Ya, dan siapa yang tidak kenal dengan Irene Rindo Rindo. Selamat malam. Halo, selamat malam Amanda. Ya, Apa kabar? baik-baik. Nah, ini sebenarnya saya sebenarnya duduk di sini harus bergantian ini sebenarnya dengan Iren, karena Ya, Iren ini kan justru yang menjadi news anchor dan pewawancara, tapi sekarang terbalik gitu, di kita yang gantian ajak-ajak. bisa nanti Amanda. Ya, ya. Dan viewers, malam hari ini kami akan berbincang-bincang karena selama ini kan mungkin tadi sempat ada yang japri-japri nanya, itu Kak Iren kemana aja gitu. Jadi cocoklah dengan caption yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa selama ini lagi kemana gitu. Dan kemudian apa saja yang dilakukan pada saat ia menghilang sekian lama, dan bukan hanya itu, dan sekarang malah jadi orang yang seperti provos dengan bahasa, ya. Apa saja yang disampaikan nanti harus berkaitan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, baik. Malam hari ini saya sebenarnya apa ya, mau bilang kikuk, mau bilang santai, sudah bercampur karena yang sebenarnya harus duduk di sini itu untuk jadi pewawancara ini kayaknya di depan saya ini. Kita reuni ya Amanda ya. Reuni Ya, ya. Oke. ya. Ini yang terakhir waktu kemarin penugasan. Hmm. Tahu tidak Amanda, saya itu kan ada lomba. Jadi ceritanya itu pemerintah Indonesia dan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mengadakan lomba. Hmm. Dan salah satu materi lombanya itu lomba reportase. Dan Balik yang lagi, paling balik lagi total gitu itu, ya. iya, yang paling total saya garap itu sebenarnya lomba reportase itu. Sampai Hmm. ada 16 murid yang ikut di situ. Waduh, ini kalau ikut Jadi bikin lomba mulai, ya, reportase jadi teringat PJTV dulu ya. lah betul. Nah, Jadi saya bikin sendiri skrip untuk mereka sampai mereka latihan, saya bantu sampai mereka jadi seperti news anchor atau news reader itu saya bantu mereka sampai wah ini memang betul-betul udah bisa lepas ini dari profesi sebagai jurnalis. jadi kalau begitu sebenarnya kita harus menyalakan TV Manado kayaknya ini. Ya. Ah, oke, ya Karena dari ada situlah yang membuat kita ini akhirnya terputar-putar di profesi itu ya. bertemu, ya betul bertemu dan kemudian Amanda lah yang tetap masih di situ kan. Kalau kalau saya ini sekarang tinggal kilas balik lah semacam memori seperti itu Amanda. Ya, betul kata Pak Ferry, kita lagi reuni sebenarnya ini ya. Ya, Oke, ini mau menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman yang sempat japri tadi lewat WA, ada yang DM lewat Instagram. Kemana aja sih sebenarnya ini? Banyak yang bertanya. Iya ya, menghilang selama ini. Ada sekitar hampir setahun ya, nggak muncul di layar TVRI, ya. bahkan di mana-mana nggak muncul. Bisa cerita, kemana aja sih Ren ini?
bersemedi. Tidak. Ya. Sebenarnya saya menjajal satu profesi, sebenarnya sebagai seorang pengajar. Nah, menjadi seorang pengajar ini merupakan satu pekerjaan yang tidak lepas sebenarnya dari tugas tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana salah satu tugas saya bernaung di bawah Balai Bahasa Sulawesi Utara. Nah, salah satu tugas kami yaitu untuk semakin meluaskan bahasa Indonesia ini, menjayakan bahasa Indonesia ini di dunia internasional. Nah, salah satu pekerjaan atau upaya dari memartabatkan bahasa Indonesia ini yaitu dengan mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing. Nah, baik yang datang ke Indonesia maupun orang Indonesianya itu yang dikirim ke luar negeri menjadi pengajar bahasa Indonesia. Nah, jadi saya selama kurun waktu ini hampir 1 tahun lah ya sebenarnya, tapi sebenarnya mulai dari tahun lalu. Jadi saya mempersiapkan diri mulai dari proses seleksi. Jadi sekalipun ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saya ikut seleksi juga. Jadi saya bersaing dengan anak-anak muda sebenarnya yang banyak yang bergabung di dalam program ini adalah anak-anak muda. Tunggu sebentar. Kalau bilang anak-anak muda, sebenarnya Ren, kita juga berdua ini sebenarnya masih anak muda begitu kan? Oh iya, iya. Semangat muda ya. Semangat muda ini mumpung masih dalam rangkaian Sumpah Pemuda. Konteks Sumpah Pemuda, ya. Gitu. Ya, betul. Nah, kemudian proses seleksinya itu bagaimana sampai bisa akhirnya Iren terpilih atau diminta dan ditugaskan menjadi duta bahasa? Ya, jadi proses seleksinya itu juga panjang dan sebenarnya ada proses yang kalau dibilang tidak mudah. Jadi untuk mengajar bahasa Indonesia kepada orang asing ini benar-benar disaring. Jadi saya katakan tadi yang menjadi para pesaing saya itu adalah anak-anak muda. Dan mereka semua kebanyakan adalah anak-anak muda yang sangat berpengalaman dalam bidang pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau atau disingkatnya itu lebih dikenal dengan nama BIPA. Jadi bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, kalau di Jawa, di daerah Jawa, di Sumatera, bahkan juga di Sulawesi Selatan ini sudah sangat terkenal BIPA, karena memang di sana sudah banyak lembaga-lembaga swasta, bahkan juga di universitas-universitas yang menyelenggarakan pembelajaran BIPA. Di Universitas Samratulangi sebenarnya juga ada, tetapi belum ada lembaga seperti halnya yang ada di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi, yang memang khusus menyediakan jasa layanan untuk orang asing belajar bahasa Indonesia di Sulawesi Utara. Itu karena pun memang di Sulawesi Utara kebutuhan orang asing untuk datang khusus belajar bahasa Indonesia sangat kurang. Nah, jadi anak-anak muda ini mereka sudah sangat berpengalaman dan kami mengikuti proses seleksi secara bersama-sama. Jadi tahun lalu, tahun 2019 itu mulai dari awal tahun, bulan Mei, itu saya mengirim berkas. Jadi semua dilaksanakan secara daring. Amanda, maaf ya kalau saya mau mengenalkan ada kata-kata yang mungkin baru sekarang dengar atau mungkin jarang didengar, karena juga salah satu tugas saya untuk mempromosikan bahasa Indonesia begitu. Jadi kalau iya kan, ya, jadi seperti tadi itu justru yang mau saya bukan sampaikan. Viewer, iya. Jangan viewer. Saya harus penonton, ya. Yang menjadi
44 orang. 44 orang itu dipanggil ke Jakarta untuk diseleksi. Nah, di seleksi kedua ini, jadi diuji di dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi kami memberikan semacam demo bagaimana kami mengajar orang-orang asing. Nah, banyak yang akhirnya kemudian terjebak karena berpikirnya mengajar orang asing, jadi banyak yang lulusan dari luar negeri, justru mereka mengajari orang asing dengan bahasa Inggris. Nah, banyak yang terjebak di situ. Nah, kalau saya kan berpikirnya, kita kan mengajari orang asing bahasa Indonesia. Jadi apapun caranya, saya harus tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu benar-benar berhasil, karena memang kita dituntut sebagai seorang pengajar, bukan bagaimana kita bisa maksudnya komunikasi itu memang penting, tetapi yang menjadi tujuan kita yaitu supaya mereka mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jadi sekalipun mereka belajar bahasa Indonesia waktu itu, ya. Kenapa mereka bagaimana belajar berbahasa Indonesia? Apa mau dipakai untuk mereka menjadi pekerja di sini atau ada bidang-bidang macam-macam motivasinya? Ya, macam-macam motivasinya. Kalau pekerja, mungkin yang dari Korea Selatan, iya, karena ada perusahaan dari Korea Selatan, kemudian juga dari Australia, juga ada perusahaan Australia di sini. Nah, tapi kebanyakan ingin berwisata atau ingin datang belajar di Indonesia. Nah, itu kebutuhan yang, kalau di Laos sendiri, seperti itu kebutuhannya. Jadi kemudian juga ada yang dari kalangan militer dan polisi, karena mereka juga punya program pertukaran dengan militer dan kepolisian Indonesia juga. Selain pemerintah Indonesia juga menyediakan ada beasiswa yang diberikan kepada mereka, dan mereka sangat antusias belajar bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu mereka anggap saat ini perannya di ASEAN, di kawasan ASEAN itu sangat penting, apalagi di Malaysia juga dipakai, di Brunei Darussalam juga dipakai, di Timor Leste, kemudian juga di Singapura. Jadi memang menurut mereka, kalau di Laos sendiri ya, Amanda, saya tidak berbicara mengenai daerah yang lain. Nah, jadi menurut mereka bahasa Indonesia itu sangat strategis untuk mereka kuasai, apalagi secara ekonomi. Indonesia itu masih dianggap sejak kapan itu dirasa sebagai suatu wilayah yang strategis buat mereka bahasa Indonesia ini? Kalau di Laos sendiri itu kan mulai di tahun 2001 itu dimulai oleh kalangan militer. Jadi jadi ini kita lompat ya, mulai dari proses seleksi langsung saja ke ini ya, pengalaman bagaimana pembelajaran di Laos. Nah, kalau di Laos sendiri sebenarnya mulainya dari kalangan militer. Jadi atase pertahanan di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Vientiane, Laos, yang menggagas berlangsungnya pembelajaran bahasa Indonesia untuk kalangan militer. Jadi awalnya itu adalah para tentara yang ikut, dan jumlahnya sangat sedikit, hanya tidak sampai 20 orang seperti itu. Nah, kemudian berkembang sampai pada tahun sekitar 2010, begitu kemudian program ini dilihat oleh KBRI, oleh Kedutaan Besar, oleh perwakilan Indonesia di Laos, bahwa ini sangat strategis dan bisa mendukung upaya diplomasi lunak yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia ini sebenarnya kan punya target, apalagi mungkin belakangan memperhatikan bahwa Menteri Nadiem Makarim punya juga cita-cita seperti itu, bahwa bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang digunakan secara resmi di kawasan ASEAN. Nah, pernah digunakan upaya diplomasi yang lebih serius, tapi tidak berhasil, karena negara-negara lain juga punya keinginan yang sama supaya bahasa mereka juga menjadi bahasa pengantar di kawasan ASEAN. Saya kalau dengar ini, saya jadi merinding sebenarnya, karena begini. Kenapa? Ya, karena bahasa Indonesia itu ternyata banyak banyak yang menyukai, kemudian saat-saat ini justru orang berbondong-bondong belajar bahasa asing, apalagi belajar bahasa asing, anaknya itu ke sekolah internasional. Dan yang saya tahu dulu Iren waktu ambil kuliah latar belakangnya apa? Sastra ya? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Sebelum nanti dijawab, kita lihat dulu yang mau lewat ini, karena dari Floor sudah minta harus ada iklan dulu. Kita lanjut lagi setelah greetings yang satu ini.
Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92. Pemuda-pemudi Indonesia tetap bersemangat, bersatu, dan bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Ya, penonton, kita kembali lagi dengan Irene Rindo-Rindo yang menjadi duta bahasa negara yang baru saja kembali dari Laos. Kayaknya ini baru selesai karantina atau masih menjalani karantina ini? Belum, masih karantina justru. Baru hari ketiga. Ya. Dan ternyata aura Laos itu masih terbawa ya. Oh iya, ini di belakang saya ini masih ada ini Laos ya. Oh, itu kain ya? Kain. Iya, ini khas Laos. Apa? Itu ditenun ya? Ditenun. Jadi di sana seperti mungkin daerah NTT ya, kekuatan mereka ada tenunan. Jadi sampai di ibu kota itu semua ada mesin tenun. Dan itu bukan dipajang, mereka pakai untuk bikin baju mereka sendiri. Ya, nanti kita bahas soal bagaimana mereka menenun itu, apakah sama juga dengan kita yang seperti bisa dilihat di daerah Flores ya. Tapi kita kembali lagi ke masalah bahasa Indonesia yang ternyata banyak diminati oleh banyak orang. Begini, ada teman saya pernah bilang begini, Manda, gampang lah ini kalau pakai bahasa Manado ya, gampang itu anak mau kasih belajar bahasa Inggris. Yang paling penting itu kasih belajar bahasa Indonesia. Nah, saya tuh sampai berpikir itu juga ya. Soalnya sampai sekarang saya juga kalau menulis itu, ya jujur aja, masih kalang kabut dalam menulis bahasa Indonesia yang baku dan benar. Apalagi penulisannya kan, apakah itu disambung, di dan nya dan apa dan sebagainya. Dan ternyata tidak gampang ya belajar bahasa Indonesia. Nah, kenapa Iren pada saat kuliah dulu mengambil jurusan sastra Inggris, kok akhirnya kembali lagi ke Indonesia? Bagaimana bahasa Indonesia? Bagaimana ini ceritanya ini? Ini mungkin akhirnya mengarah ke soal nasionalisme, Amanda. Jadi, jadi bicara bahasa Indonesia itu bukan lagi berbicara mengenai bahasa sebagai satu pengantar begitu, tetapi bagaimana di dalam bahasa itu ada kandungan budaya, ada kandungan identitas bangsa, dan juga akhirnya adalah kandungan identitas diri pribadi saya begitu. Jadi lebih ke soal nasionalisme akhirnya di situ, Amanda. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia begini, saya tidak mengajarkan, jadi berbeda ya sebenarnya mengajarkan orang asing, mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing dan mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Indonesia sendiri. Seperti itu. Di mana bedanya? Iya. Mana yang lebih sulit mengajarkan orang Indonesia berbahasa Indonesia atau orang asing belajar bahasa Indonesia, bahasa kita? Sebenarnya lebih sulit orang kita ya belajar bahasa Indonesia karena pikirnya sudah berbicara dalam bahasa Indonesia, jadi sudah itu, dan ada hal-hal tertentu yang sudah, kalau misalnya masuk ke soal struktur yang harusnya dibenahi, jadi agak lebih susah dan mungkin agak butuh waktu begitu karena sudah ada pola yang tanam di dalam pikiran yang itu harus dirombak kembali, dan itu tidak mudah ya untuk hal itu dan bagi orang tertentu. Tapi kalau mereka yang memang pada dasarnya punya minat yang besar terhadap bahasa, tidak sulit sebenarnya, walaupun orang Indonesia sendiri. Tetapi kalau untuk orang asing yang saya temui ya, itu lebih mudah karena mereka memang ketika mereka mendaftar begitu, ketika mereka datang belajar bahasa Indonesia, mereka sudah punya perspektif tertentu tentang bahasa Indonesia. Jadi ada yang melihat ini sebagai bahasa asing yang potensial buat kedepannya, buat pekerjaan mereka baik di negara mereka sendiri. Jadi mereka belajar bahasa Indonesia itu sebagai bahasa asing keberapa yang menjadi nilai tambah untuk mereka sendiri. Jadi buat mereka antusias untuk belajar. Jadi walaupun menurut kita itu sederhana sekali, akan cepat sekali masuk ke dalam kemampuan berbahasa mereka. Jadi yang kami terapkan itu untuk mengajari orang asing, bukan mengajarkan bahasa saja, tapi kami mengajarkan budaya.
dalam hal ini. Jadi itu lebih mudah untuk mereka terima juga, sekaligus kita bisa dapat keuntungan lebih di situ. Artinya dari bahasa mereka dapat, dan juga mereka lebih terbuka bahwa bahasa negara Indonesia itu bukan hanya sekedar bahasanya saja yang harus mereka kuasai, tetapi juga ada nilai-nilai keindonesiaan yang harus mereka pahami, dan sedapat-dapatnya mungkin ada yang mereka bisa temukan kesamaan paling tidak dengan budaya mereka seperti itu, Amanda. Iren, saya lihat di Instagramnya Iren itu, Iren bukan hanya sekedar mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang-orang yang ada di Laos sana ya, peserta-pesertanya ada yang anak-anak siswa ya, ada juga yang dari orang kedutaan ya. Nanti sebelum kita lanjut ngobrol sambil Wensi mempersiapkan ada satu paket yang dikirim oleh Iren, bagaimana Iren mengajarkan mereka menari. Nah, saya ingin tahu sebenarnya Iren, anak-anak ini apakah mereka ini belajar karena memang tuntutan kurikulum atau keinginan mereka sendiri? Nah, itu yang saya jelaskan di awal tadi. Tapi sebelum itu mungkin saya perlu sampaikan bahwa video ini bukan hasil rekaman saya pribadi. Saya harus memberikan. Ya, betul. Ini adalah video dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita lihat dulu videonya nanti supaya bisa pemirsa yang lain bisa lihat bagaimana antusias Iren ini sebenarnya. Karena salah satu kebanggaan saya ini bahwa ternyata negara kita, bahasa kita sangat disukai oleh negara yang lain. Saya seperti tertampar juga ini. Bicara kalau pakai bahasa gadok gitu. Kalau padahal di sana itu justru kalau ada dalam posisi saya, Amanda akan sangat bangga dengan negara kita, dengan bahasa kita. Saya sampai terharu. I can feel you, Iren, karena melihat situasi yang ada di kondisi di Indonesia yang kadang-kadang saya juga sebagai seorang mama melihat ini juga menjadi satu masukan yang penting, karena saya sering berdiskusi dengan Redi. Saya bilang waktu itu coba lihat, belajar bahasa Indonesia ternyata tidak segampang yang kita kira gitu. Pada anak kita push untuk belajar bahasa asing, padahal berbahasa Indonesia. Lihat di Laos sana yang di Instagramnya Iren waktu itu, anak-anak ini sangat antusias ya. Coba kita lihat ada paket dari KBRI, gambar KBRI yang itu siswa ya. Aku di sini, kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, itu anak ini namanya siapa dan berapa lama dia belajar bernyanyi menggunakan bahasa Indonesia, dan artikulasinya itu sangat jelas dan seperti tidak ada kesalahan gitu ya dalam pengucapan. Ya, namanya Alisa Bupa, tapi kami di sana karena nama-nama Laos itu ada yang agak sulit disebut, jadi kami minta mereka menyebutkan atau memperkenalkan diri dengan nama panggilan. Nah, nama panggilan Alisa ini kebetulan Dayan. Jadi banyak dari mereka tuh memilih nama-nama barat begitu ya, untuk menggunakan sebagai nama panggilan. Nah, Dayan ini merupakan salah satu peserta yang saya sebutkan tadi, ada Festival Handai Indonesia. Nah, itu Festival Handai Indonesia baru-baru saja ini diumumkan tanggal 28 Oktober kemarin. Kebetulan bertepatan dengan acara puncak Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda. Nah, Dayan mendapat peringkat. Jadi dia salah satu 5 besar untuk, kalau saya katakan di kawasan, bukan hanya di Laos saja, tapi di seluruh dunia, karena yang ikut untuk kegiatan atau Festival Handai Indonesia ini dari hampir 29 negara seperti itu ya. Jadi 29 negara dan ratusan peserta.
dan Dayan ini mendapat peringkat ke-5 untuk lomba bernyanyi. Nah, Dayan ini sendiri sebenarnya sudah berada di tingkat 2. Jadi dia sudah belajar bahasa Indonesia dari tahun lalu. Jadi sekarang sudah lulus pada tingkat 2. Dan saya memang akui bahwa murid-murid yang ada di Laos ini keinginan belajar mereka sangat tinggi. Jadi ketika jadi waktu di awal tahun itu kan kena COVID ya, waktu COVID itu kan semuanya belajar secara daring. Nah, kami itu mengajari mereka selama hampir 2 atau 3 bulan, 2 sampai 4 bulan ya, secara daring. Dan untuk teman-temannya Dayan ini yang di tingkat 2, mereka sangat antusias begitu untuk ikut. Dan itu kami bisa lihat perkembangan mereka sampai pada akhir pembelajaran ini. Dan hasilnya seperti Dayan ini. Jadi lagu Dekat di Hati ini belum lama kami kenalkan kepada murid-murid, dan ini salah satu lagu yang mereka nyanyikan pada acara penutupan. Jadi mereka belajar lagu ini secara bersama-sama, kemudian mereka nyanyikan di akhir. Dan Dayan memilih untuk mengikuti festival ini dengan menyanyikan lagu Dekat di Hati ini. Nah, untuk belajar lagunya tidak lama sebenarnya. Jadi mereka kami minta untuk memilih sendiri lagunya supaya sesuai dengan warna suara mereka, kemudian sesuai juga dengan lagu yang mereka inginkan, seperti itu ya. Jadi mereka yang memilih dan kami hanya membantu untuk pelafalan, jadi membetulkan pelafalan mereka dari lagunya, tapi mereka tahu artinya kan? Arti dari lagu itu mereka Nah, tahu, ya? Kami membantu mereka untuk memahami. Jadi artinya kalau ada yang mengalami kesulitan, kami bisa membantu. Tapi sekarang kan teknologi sudah sangat terbuka ya, jadi mereka bisa juga menggunakan penerjemahan, alat-alat penerjemahan seperti itu untuk bisa mengetahui makna dari lagu yang mereka pilih. Jadi kalau soal makna, banyak yang mereka temukan sendiri pada akhirnya. Kami hanya membantu di soal pelafalan seperti itu. Karena ada kesulitan karena di Laos tidak seperti Indonesia ya, menggunakan imbuhan seperti itu. Nah, untuk imbuhan di awalan, kemudian ada sisipan, dan akhiran itu buat mereka memang agak susah untuk diucapkan. Jadi seperti misalnya tadi yang saya katakan, mereka reportase. Jadi saya membantu ada teks yang disederhanakan seperti itu. Jadi kalau mereka sudah sulit mengucapkan, oke, saya bilang saya sederhanakan saja ya. Jadi diubah teksnya seperti itu. Nah, ini kan saya juga lihat ada beberapa video yang Iren kirim, yang video tersebut dari KBRI di sana ya. Ini ada anak-anak yang sedang menari sambil Wengsi mempersiapkan gambar tersebut. Dan ya, apa yang dilakukan di sana itu bukan cuma sekedar melatih mereka atau mengajari mereka berbahasa Indonesia ya, tetapi saya lihat juga ada membatik ya. Tapi sebelum kita ke video membatik, saya ingin tahu bahwa ini yang latihan menari, tari-tarian bukan cuma sekedar anak siswa kayaknya ya, ada juga dari kelompok usia yang sudah dewasa gitu ya. Jadi sebenarnya tarian, kemudian juga ada musik angklung. Nah itu kebetulan videonya tidak sempat saya kirimkan. Dan membatik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran yang saya sebutkan tadi, bahwa kami membelajarkan bahasa melalui budaya. Nah, jadi ini merupakan bagian dari pembelajaran dan mereka memilih sendiri. Jadi kami mengenalkan kepada mereka. Jadi ada 2 tingkatan kan di sana, jadi tingkat 1 dan tingkat 2. Jadi semua siswa kami berikan kesempatan untuk ikut, misalnya jadwal menari di hari Senin, kemudian di hari Selasa, di hari Senin dan hari Rabu. Jadi silakan siapa yang tertarik untuk ikut datang. Kemudian juga kami membuat selang-seling jadwalnya. Jadi ada yang tertarik ikut alat musik karena tidak semua kan punya kemampuan untuk menari. Jadi ada yang tertarik ikut alat musik, mereka ikut yang kelas musik. Nah, kalau tadi dilihat ada yang misalnya mungkin tidak semuanya anak SMK atau mahasiswa, memang ini karena kelasnya ada 2.
kelas umum itu masyarakat umum itu terdiri atas mulai dari mahasiswa sampai pekerja. Kemudian ada kelas sendiri, kelas militer dan polisi. Jadi untuk dua jenis kelas ini kami berikan kesempatan untuk mereka mengikuti semua pembelajaran budaya yang kami berikan. Jadi mereka bebas untuk pada akhirnya misalnya fokus di menari atau di angklung, tapi yang kami arahkan memang untuk mereka seriusi adalah menari dan angklung, karena itu dipakai juga atau digunakan juga pada saat acara penutupan. Jadi mereka tampil di acara penutupan untuk kelas 1, untuk murid tingkat 1 itu mereka tampil menarikan tari si patokaan. Dan untuk yang tingkat 2 mereka menarikan tari ondel-ondel. Jadi si patokan ini tari Nusantara sebenarnya, hanya lagunya dari Sulawesi Utara, kemudian ondel-ondel dari Betawi. Nah, kemudian untuk yang angklung itu fokusnya adalah yang mengikuti kelas militer dan polisi, yang dari kalangan militer dan polisi mereka fokus di bermain angklung seperti itu. Sedangkan untuk membatik itu diberikan kepada semua pembelajar, tapi sifatnya pilihan begitu. Kalau mereka tertarik, ya mereka datang. Tetapi untuk yang angklung dan musik, alat musik angklung dan kemudian juga menari itu kami upayakan supaya mereka yang akan tampil begitu di acara penutupan seperti itu. Saya sebenarnya Tapi pada dasarnya memang karena mereka tertarik. Iya, makanya saya kalau dengar seperti itu saya merasa tertantang kok, saya sendiri yang orang Indonesia yang tidak tahu membatik. Nanti kita akan lihat juga bagaimana Iren melatih teman-teman adik-adik yang ada di Laos sana untuk membatik ya, dan nanti Wensi akan menyiapkan sebelum Benarnya, kami ada 2 orang, ya. Ada 2 orang, kenapa? Kami sebenarnya partner gitu ya. Iya. Ada 2 jadi orang. Teman saya jadi kami 2 orang. Iya, 2 orang pengajar. Jadi saya yang memegang bagian tarian, kemudian dia yang musik, kemudian juga membatik sekaligus. Walaupun saya ikut waktu pembekalan, kami diberikan pembekalan untuk cara membatik, tetapi terus terang memang untuk soal pewarnaan saya masih angkat tangan. Jadi teman saya yang dari Jawa ini yang memang memegang peran penting untuk hal itu. Tapi paling tidak Amanda, saya bisa membatik menggunakan canting. Ya, saya sudah tahu untuk menggunakan canting. Sudah. Ya, sambil disiapkan oleh Wensi, kita tunggu dulu ada iklan yang mau lewat. Halo viewers Mata Bicara TV, selamat Hari Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Saya Lonely Baringin, General Manager PT Telkom Sulawesi Utara dan Maluku Utara mengucapkan banyak selamat dan sukses untuk Mata Bicara TV di platform media sosial. Di era digital dan konvergen seperti saat ini, pilihan informasi tentulah sangat beragam. Semoga kehadiran Mata Bicara TV bisa menjadi alternatif pilihan informasi yang baik bagi pengguna media sosial di mana saja berada. Salam sehat, penuh semangat buat seluruh viewers Mata Bicara TV. Selamat Hari Sumpah Pemuda ke-92. Pemuda-pemudi Indonesia tetap bersemangat, bersatu, dan bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Minta canting, jadi canting itu diberikan oleh KBRI dan mereka akan membuat sendiri batik. Jadi mereka harus menyebutkan bahwa ini batik Indonesia gitu. Untuk mereka
produksi sendiri begitu. Jadi Nah, yes, ini ada gambar macam sudah di layar, sudah ada promosi di layar kita ini Ren, ada anak-anak yang sedang membatik ya. ya. Ini mereka berkelompok. Tunggu, lagi-lagi mereka ini ada yang ada yang memang proses mewarnai ya, yang pakai canting itu. Nah, batik-batik yang Betul. dihasilkan oleh anak-anak ini nanti dibawa kemana gitu? Apa jadi koleksi KBRI Jadi atau ini semacam demo ya gitu. Jadi mereka menggambar sendiri, kemudian diberikan. Jadi di canting itu mereka mengambil lilin yang sudah dicairkan, kemudian mengikuti pola yang mereka gambar itu di lilinnya dengan canting itu mereka pakai untuk membentuk polanya. Setelah itu baru diwarnai. Ya. Jadi buat mereka jadi satu kesenangan tersendiri karena melihat dari jadi mereka menggambarkan itu menggunakan pensil. Jadi ketika mereka menggambar dengan pensil, kemudian pada akhirnya pensil itu hilang karena kan ditimpa oleh lilin dan hanya tertinggal polanya yang terbentuk dari bahan yang sudah diwarnai. Mereka sangat terkagum-kagum bahwa bisa seperti itu hasil dari awalnya mereka menggambar di atas kain menggunakan pensil. Seperti itu, Amanda. Ya, Iren, kita tahu bersama bahwa di masa pandemi seperti saat ini orang menjadi sangat berhati-hati gitu untuk berinteraksi dengan orang lain. Saya lihat dari kiriman-kiriman video yang dikirim oleh Iren sendiri ini sepertinya di sana tidak ada rasa takut gitu ya. Ya. Nah, ini menarik mengenai negara Laos karena negara Laos ini kalau buka kalau misalnya Amanda mencari di internet akan muncul satu sebutan disebut sebagai landlocked, negara landlocked. Jadi negara yang terkunci sebenarnya begitu. Jadi negara Laos ini diapit oleh Vietnam, Thailand, kemudian Kamboja, juga ada Cina di bagian utara. Jadi mereka sangat hati-hati dan hal lainnya juga dari Laos ini penduduk mereka itu hanya 7 juta orang. 7 juta orang dibandingkan dengan negara kita 260 juta. Jadi mereka sangat menjaga. Berarti kalau malam bisa diprediksi itu di jam berapa udah sepi ya? Sudah sangat sepi, ya. Oke. Jadi memang karena melihat kondisi negara itu, jadi pemerintah Laos sangat ketat terkait dengan pemberantasan atau penanganan COVID ini. Jadi yang awalnya itu ada sempat sampai saya lupa ya, tapi pokoknya jumlahnya belasan orang. Tapi langsung dilacak begitu, Amanda. Jadi sangat, dan masyarakat Laos itu sangat dengar-dengaran dengan pemerintah mereka. Ya? Jadi ketika ada yang sedang dilacak oleh pemerintah, yang lainnya itu langsung ketika misalnya diberi instruksi tidak boleh keluar rumah, semua tidak keluar rumah. Ini bagaimana menurut Iren, dengan apakah ada kelemahan metode pengajaran berbahasa Indonesia pada saat waktu kita di bangku sekolah atau seperti apa ini, Iren? Iya, nah ini sebenarnya yang menjadi salah satu tugas. Kalau mau dikatakan, saya juga adalah bagian dari pemerintah kan, karena saya adalah pegawai negeri sipil dalam hal ini. Dan itulah yang memang dievaluasi oleh pemerintah, bahwa nilai bahasa Indonesia kita itu lebih rendah ya, lebih di bawah dari nilai bahasa Inggris. Dan itu yang pemerintah sekarang sedang perbaiki dengan melakukan gerakan literasi nasional. Nah, kalau mungkin apalagi Amanda kan sering meliput ya di bidang pendidikan, sering mendengar pasti gerakan literasi nasional. Nah, itu sebenarnya salah satu upaya untuk meningkatkan nilai kita, nilai terutama untuk nilai bahasa Indonesia agar nilai bahasa Indonesia kita ini bisa setara dengan kemampuan berbahasa asing lainnya. Kemudian juga dari gerakan literasi itu bukan hanya semata mengenai kemampuan berbahasa, tapi juga dalam bidang yang lain. Itu juga berkaitan dengan kemampuan kita di dalam bidang teknologi, literasi digital, bahkan ada macam-macam literasi yang
dilakukan oleh pemerintah sekarang, gerakan literasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan nilai kompetitif dari anak-anak kita, pembelajar kita. Nah, itu dalam rangka untuk menaikkan peringkat PISA kita, bangsa Indonesia, supaya bisa paling tidak bisa menyamailah dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, ya, seperti kami ya di Balai Bahasa, kemudian juga yang berinduk ke Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, kami ini melakukan beberapa program peningkatan atau perbaikan buku-buku teks yang dilakukan. Jadi dilakukan baru-baru ini saja ini pemerintah sudah melakukan kegiatan penerjemahan. Jadi ini adalah instruksi langsung dari Menteri untuk melakukan penerjemahan buku-buku teks bermutu yang berasal dari mana saja. Jadi buku teks asing begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ini tujuannya untuk mempercepat alih teknologi, kemudian juga alih pengetahuan dari negara-negara maju. Jadi buku-buku teks ini tidak untuk diperdagangkan. Jadi pemerintah mencari buku-buku teks yang bermutu yang bisa didapatkan oleh pemerintah begitu. Jadi dengan kerjasama seperti itu, dan dengan tujuan untuk dibagikan kepada masyarakat luas secara gratis. Jadi ini akan semakin mempercepat kemampuan bangsa Indonesia untuk dalam bidang literasi ya khususnya. Seperti itu, Ya, Amanda. karena memang ternyata berbahasa Indonesia itu memang sudah ada pakemnya dan memang sudah tertuang ya di bagian juga di Sumpah Pemuda. Nanti sebentar, Undang-undang. ya Iya. di Dalam undang-undang Undang-Undang dan Nomor 24 tahun ya 2009 ya. nanti Itu sebentar sudah ada tes disyaratkan. tentang bahasa Indonesia. Kalau tidak salah Ya. di Balai Bahasa itu ada laboratoriumnya kan? Betul, ya. Nah, jadi karena amanat undang-undang itu pula, jadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, jadi di beberapa balai bahasa, balai kantor yang ada di seluruh Indonesia, itu pun diuji ya, balai mana yang sudah layak untuk ada tempat atau tempat tes uji kemahiran berbahasa Indonesia. Jadi ke depannya nanti ini akan jadi salah satu syarat oleh pemerintah, tapi sedang dipersiapkan tentu saja, bahwa semua tenaga kerja, kalau yang tenaga kerja asing itu memang sudah disyaratkan untuk mengikuti UKBI. Jadi UKBI ini kalau mungkin banyak yang belum terlalu kenal, nah itu kalau sering mendengar TOEFL atau IELTS, nah seperti itulah tes UKBI ini. Bedanya untuk orang Indonesia, baik yang akan bekerja di Indonesia, itu nanti akan ke depannya seperti itu, ataupun orang asing yang akan bekerja di Indonesia harus memiliki sertifikat lulus uji kemahiran berbahasa Indonesia. Wah. Seperti itu. Jadi sebenarnya, nah saya ingin tahu ketika Iren berada di Laos, kemudian melihat antusiasme orang-orang di sana dengan bahasa kita, apa yang pertama kali di benak Iren? Bangga pasti begitu ya, Amanda, bahwa bahasa Indonesia sudah dikenal luas di kawasan ASEAN. Bahkan murid-murid sampai ada yang berkata bahwa mereka ingin fokus dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau di Indonesia dikatakan bagi murid-murid kita bahasa Indonesia sulit, bagi mereka itu mudah. Jadi maksudnya mereka karena mereka suka bahasa Indonesia, jadi mereka katakan, oh saya ingin belajar bahasa Indonesia lebih fokus lagi karena bahasa Indonesia mudah gitu. Karena yang dibaca sama dengan yang diucapkan seperti itu. Jadi bangga kita sebagai pengajar bahwa mereka punya perspektif seperti itu. Jadi punya pandangan yang mungkin kalau di tanah air harus berjuang gitu ya untuk membelajarkan bahasa Indonesia. Kalau seperti di negara Laos, justru gurunya enak. Karena Tapi mereka bahasa Laos menganggap Iren bahasa juga Indonesia sempat itu pelajari enak. tidak di sana? Noineng. Sedikit. Ya. Iya. Apa yang menjadi catatan Iren di dalam melihat situasi bangsa kita, kemudian anak-anak sekarang di era digital seperti saat-saat ini yang banjir informasi,
banjir juga tentang bahasa-bahasa asing, kemudian melihat kondisi pendidikan kita. Apa yang menjadi catatan penting Iren di dalam kita bersama-sama melihat kondisi bahasa Indonesia kita ya? Ya, kalau buat saya em, yang bertugas dalam hal ini untuk membelajarkan bahasa Indonesia itu jangan pernah menyerah ya, maksudnya dengan keadaan Kenapa? Sudah di pernah dalam menyerah? Ada negeri yang menyerah? tetap maksudnya kalau memang dibutuhkan motivasi seperti ini kan, bahwa kita bersama-sama, bahwa kita dalam hal ini melakukan bertindak bersama-sama, dalam hal ini pemerintah melakukan upaya-upaya, kemudian kita juga masyarakat begitu ya, kita jangan menyerah, bahwa kalau memang masih di tempat-tempat publik masih kita temukan lebih banyak digunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia, ya tugas kita lah, termasuk terutama Amanda, Reidi dalam hal ini ya, yang ada di garis terdepan untuk bisa lebih mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa misalnya alih-alih menggunakan online, kita sudah ada kata daring seperti itu. Jadi peran dalam hal ini, peran media tentu menjadi ujung tombak. Para pemberi pengaruh ya di masyarakat dalam hal ini, kalau lebih umum dikenal influencer seperti itu ya barangkali Amanda, Nah, itu juga sangat berperan itu penting kalau seperti influencer Amanda bisa dalam hal ini. disampaikan dalam bahasa Indonesia apa itu? Memang kalau untuk influencer sendiri Tidak saya familiar belum tahu ya kalau serapannya nanti. dalam sebelum ada serapannya dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi paling tidak untuk seperti Amanda, Reidi itu memang sangat berperan penting dalam hal ini. Kalau menurut saya ya, bahwa yang ada di garis depan untuk lebih membuat bahasa Indonesia lebih masuk lagi ke masyarakat, lebih digunakan lagi oleh masyarakat, itu tentu adalah seperti Amanda dan juga Ray di dalam hal ini. Terima kasih. Kalau saya sudah berada di garis belakang, Amanda. Justru sebenarnya yang di garis belakang itu adalah yang paling berbahaya, karena disitulah bagian pemantiknya. Oke. Ya, tadi bisa berdiskusi dalam hal ini kan ya. Ya, tadi Ray bilang kalau di mata bicara itu, di show kita itu kalau tidak ada rapid test tidak asik gitu. Jadi saya mau rapid test Iren, karena Iren ini baru hari ketiga ya di Manado, ya. Dijawab dengan cepat. Tapi kalau Ready itu rapid test memberikan opsional atau memberikan pilihan. Kalau saya tidak. Saya cuma mau ingin tahu bahwa di Sumpah Pemuda kita di poin berapa yang menyebut bahasa Indonesia? Oh, poin 3 tentu saja. Poin 3. Apa itu isinya? Iya. Oke. Ya selama ini masih ada yang menyebutkan mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Seharusnya menjunjung bahasa persatuan, ya. Bahasa menjunjung. Indonesia. Ya, menjunjung. Jawab dengan cepat. Ketika saya menyebutkan kata TVM, apa yang teringat? Televisi Manado. Iya, terima kasih. Akan pernah lupa. Karena memang kita sedang dalam keadaan reuni saat-saat ini. Ya, betul. Ya, terima kasih sekali lagi buat Irena Rindo, Duta Bahasa Negara, kebanggaan kami semua, kebanggaan saya pribadi, yang juga kebanggaan teman-teman noni-noni Sulut ini ya, dan yang ada sudah saya juga bangga dengan semua teman-teman anak muda. Dan saya berharap bahwa kapasitas dan kompetensi seperti Iren ini tetap terus dijaga, diasah sehingga ada eksistensi dan juga bisa ditularkan semangat ini kepada banyak orang dan bisa memberikan pengaruh-pengaruh positif, karena di saat-saat seperti ini kalau memberikan pengaruh yang baik kita perlu positif ya. Kalau untuk yang satu itu, yang COVID itu, kita jangan positif gitu. Ya, betul. Harus negatif itu. Nah, itu boleh satu kata terakhir dalam bahasa Laos. Silakan. Silakan disapa teman-teman dari KBRI. Ya, Khoi mak metukon kop jaide. Apa itu artinya itu? Atau tunggu, itu saya sayang kalian. Terima kasih. Sekali lagi baik, terima kasih buat Irena Rindo, Duta Bahasa Negara yang sudah hadir di Mata Bicara TV. Dan pemirsa sekalian, bahwa berbahasa Indonesia itu ternyata tidak seperti yang kita pikirkan, yang sebelumnya kita berpikir bahwa
bahasa Indonesia itu adalah bahasa ibu dan dianggap semua itu gampang. Namun ada pola yang lain yang bisa kita cermati bersama, bahwa berbahasa Indonesia itu harus dibawa dengan mudah dan gampang agar supaya anak-anak kita juga dan kita sendiri bisa bangga dengan bahasa kita sendiri. Saya Amanda Komaling bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini, ada Wensi, ada Reidi, dan sekali lagi terima kasih buat Irene Rindo-Rindo, dan terima kasih Ya, buat terima para kasih. viewers atau para penonton yang bersama-sama dan sampai saat ini masih stay dengan kita. Terima kasih banyak dan selamat malam. God bless you. Terima kasih.